Berada di semifinal Timnas U23 Indonesia garansi 3 laga untuk rebut tiket Olimpiade 2024, Elkan Bagot bisa main. Dokter kelas dunia bicara tentang Timnas U23 Indonesia, ungkap sisi lain Shin Tae-yong. Gagal ke Olimpiade 2024 usai dipulangkan Timnas U23 Indonesia, KFA mohon maaf ke publik Korsel. Masyarakat Malaysia akui lebih nikmat nonton pertandingan Timnas Indonesia U23 ketimbang Timnas Malaysia U23. Berada di semifinal Timnas U23 Indonesia garansi 3 laga untuk rebut tiket Olimpiade 2024, Elkan Bagot bisa main. Timnas U23 Indonesia saat ini berada di semifinal Piala Asia U23 2024, artinya mereka sudah menggaransi 3 pertandingan lagi untuk bisa merebut tiket Olimpiade 2024. Jika Timnas gagal masuk 3 besar maka masih ada jalur play-off antar benua. Play-off antar benua melawan Guinea bakal digelar pada 9 Mei 2024 mendatang. Jika Indonesia mesti melakoni laga tersebut, 1 pemain bisa dipanggil untuk menambah kekuatan Timnas U23 Indonesia yakni Elkan Bagot. Elkan tak bisa dibawa ke Piala Asia U23 2024 karena bentrok dengan jadwal Liga Inggris di mana saat ini ia dipinjamkan ke Bristol Rovers. Saat play-off antar benua, Elkan sudah merampungkan musimnya dengan Bristol Rovers. Jika hal ini bisa terjadi, maka skuad Timnas U23 Indonesia akan diuntungkan. Namun alangkah baiknya jika Timnas Indonesia lolos Olimpiade secara otomatis atau berada di 3 besar Piala Asia U23 nanti. Dokter kelas dunia bicara tentang Timnas U23 Indonesia, ungkap sisi lain Shin Tae-yong. Indonesia sukses tampil apik di turnamen ini dan selangkah lagi akan mencapai misi utama dengan menembus Olimpiade 2024. Tentunya, tidak hanya pemain tapi juga dukungan staf pelatih yang mumpuni membuat Garuda Muda tampil percaya diri. Termasuk Dr. Choi, reputasinya sudah terkenal di dunia olahraga. Choi Ju yang menjelaskan, suasana di dalam internal Garuda Muda saat ini cukup positif. Pelatih Shin Tae-yong juga cukup nyaman dengan posisinya saat ini dan merasa sangat dihormati. Staf dan pemain sama-sama satu visi untuk memberikan yang terbaik di turnamen ini. Mantan dokter Timnas Korea ini melanjutnya, sebenarnya cukup sulit membagi waktu karena dia merupakan direktur di Korea Medicine Sports Center. Bahkan, dia sempat berencana meninggalkan Garuda Muda di tengah turnamen. Shin Tae-yong dan Ketum PSSI Erick Thohir melarang hal tersebut karena dia masih dibutuhkan di Timnas U23 Indonesia. Melihat performa Garuda Muda, Dr. Choi yakin mereka bisa melaju hingga partai final. Dia siap mengawal perjalanan Rizky Ridho DKK untuk mencapai prestasi terbaik. Gagal ke Olimpiade 2024 usai dipulangkan Timnas U23 Indonesia, KFA mohon maaf ke publik Korsel. Kali terakhir Korea Selatan gagal menembus putaran final Olimpiade terjadi pada edisi 1984 di Los Angeles. Momen tersebut membuat KFA selaku induk sepak bola Korea Selatan pun menyampaikan permintaan maaf terbuka. Permintaan maaf tersebut disampaikan di laman resmi KFA. Kami menyampaikan permintaan maaf yang sebesar-besarnya kepada para pencinta sepak bola, pesepak bola, dan masyarakat atas kegagalan melaju ke putaran final Olimpiade Paris akibat kekalahan di perempat final Piala Asia U23 2024 yang digelar hari ini. Bunyi pernyataan tertulis di laman resmi KFA. KFA mengaku bertanggung jawab penuh atas kegagalan Korea Selatan menembus putaran final Olimpiade 2024. Pihak KFA memastikan bahwa kejadian serupa tidak akan terjadi. Tim yang menyingkirkan Korea Selatan, Timnas U23 Indonesia, tinggal menatap semifinal Piala Asia U23 2024. Timnas U23 Indonesia bakal berjumpa Uzbekistan pada babak 4 besar. Timnas U23 Indonesia kini tinggal 1 langkah lagi untuk mengamankan tiket ke putaran final Olimpiade 2024.
Alasan Hernando Ari lakukan aksi joget usai gagalkan penalti pemain Korea, terinspirasi kiper jagoan Lionel Messi. Timnas U23 Indonesia menang dalam babak adu penalti usai imbang 2-2 di waktu normal. Pratama Arhan menjadi penentu kemenangan Timnas U23 Indonesia atas Korea Selatan. Namun, sorotan tentu saja mengarah ke Hernando Ari. Hernando Ari dengan piawai mampu menebak arah tendangan dari Lee Kang-hae. Dia langsung melakukan selebrasi joget di hadapan sang eksekutor. Tentu, selebrasi tersebut mengundang keingintahuan media asal Korea Selatan untuk mewawancarainya. Aksi Hernando Ari terinspirasi dari Emiliano Martinez yang merupakan kiper utama timnas Argentina. Meski begitu, Hernando Ari mengingatkan bahwa aksinya tidak untuk ditiru. Saya mengikuti itu karena saya mengidolakan Emi Martinez, idola saya, karena saya pernah bermain melawan dia, lanjutnya. Hernando Ari pun meminta maaf kepada publik dan seluruh timnas U23 Korea Selatan atas aksinya. Dirinya mengaku bahwa aksinya terjadi secara spontan. Punya satu keuntungan, PSSI yakin timnas U23 Indonesia bisa kalahkan Uzbekistan. Anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga, yakin timnas U23 Indonesia bisa mengalahkan Uzbekistan dalam pertandingan nanti. Kepada awak media termasuk Arya Sinulinga mengatakan bahwa timnas U23 Indonesia mempunyai sebuah keuntungan sebelum melawan Uzbekistan. Keuntungan yang dimaksud itu adalah waktu istirahat. Arya Sinulinga berharap para pemain timnas U23 Indonesia bisa memaksimalkan waktu istirahat lebih untuk mengalahkan Uzbekistan. Lebih lanjut, Arya Sinulinga percaya dengan strategi yang akan diturunkan Shin Tae-yong. Ia juga percaya pemain timnas U23 Indonesia tidak akan gentar menghadapi Uzbekistan yang belum terkalahkan sampai saat ini. Kami yakin dengan coach Shin Tae-yong dan staf pelatihnya bisa mengatasi Uzbekistan. Saya berharap anak-anak bisa lebih kuat lagi seperti melawan Korea Selatan kemarin. Mental bertanding juga harus diperkuat lagi. Semoga kita bisa mendapatkan yang terbaik untuk langkah berikutnya, tutup Arya Sinulinga. Masyarakat Malaysia akui lebih nikmat nonton pertandingan Timnas Indonesia U23 ketimbang Timnas Malaysia U23. Hal ini tidak lepas karena hasil pertandingan fase grup Piala Asia U23 2024 kedua negara yang saling keterbalikan. Hasil berbeda memang diraih Timnas Indonesia U23 dan Timnas Malaysia U23 di Piala Asia U23 2024. Di saat Indonesia merayakan euforia karena lolos babak perempat final untuk pertama kalinya sepanjang sejarah, skuad Harimau Malaya justru merana. Skuad Harimau Muda julukan Timnas Malaysia U23 tidak mampu memenangkan satu laga pun di fase grup. Dalam 3 laga, Malaysia U23 hanya mampu mencetak 1 gol dan kebobolan 6 gol. Hal ini membuat Timnas Malaysia U23 harus rela menjadi juru kunci grup D dengan 0 poin. Praktis ini menjadi catatan yang sangat buruk dari skuad asuhan Juan Torres Garrido yang diharapkan dapat lolos ke perempat final Piala Asia U23 2024. Melihat penampilan Timnas Malaysia U23 yang jauh dari ekspektasi, masyarakat Malaysia mengaku kecewa dengan hasil ini. Dalam unggahan-unggahan media sosial resmi Federasi Sepak Bola Malaysia, kolom komentar dibanjiri dengan rasa kekecewaan supporter terhadap tim nasional mereka. Menariknya, tidak sedikit pula yang sampai menyebut Timnas Indonesia U23 jauh lebih baik dibanding Timnas Malaysia U23. Bahkan, ada pula yang mengaku lebih nikmat menonton pertandingan Timnas Indonesia U23 dibandingkan Timnas Malaysia U23.